Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF sudah melaporkan temuan tragedi Kanjuruhan kepada Presiden Joko Widodo pada hari ini Jumat 14 Oktober 2022. Ketua Tim TGIPF Mahfud MD menyebut situasi berjatuhannya korban saat insiden itu jauh lebih mengerikan dibanding yang beredar di media. Hal itu terlihat saat TGIPF melihat dari CCTV yang dimiliki aparat. Mahfud MD menjelaskan horornya kejadian itu diperoleh setelah tim melakukan rekonstruksi dari 32 rekaman kamera CCTV yang ada. Detik-detik jatuhnya korban tragedi Kanjuruhan tidak sekedar diwarnai oleh penembakan gas air mata. Mahfud mengungkap ada korban tewas terinjak-injak saat berusaha bersama temannya menyelamatkan diri hingga kembali untuk menolong korban lainnya. Ada pula korban yang tewas akibat tembakan gas air mata saat sedang memberi bantuan napas kepada temannya. Hasil investigasi TGIPF memastikan bahwa penyebab jatuhnya korban tragedi Kanjuruhan adalah berdesak-desakan seusai penembakan gas air mata. Sementara itu tingkat bahaya atau racun dalam gas air mata itu saat ini masih diperiksa oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Lebih jauh, Menko Polhukam juga menyatakan bahwa pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI juga harus bertanggung jawab. Tidak hanya itu, Polri kan juga dituntut untuk ikut bertanggung jawab secara pidana dan segera menindaklanjut proses hukum anggotanya yang bersalah. Fakta yang kami temukan, korban yang jatuh itu proses jatuhnya korban itu jauh lebih mengerikan dari yang beredar di televisi maupun di medsos. Karena kami merekonstruksi dari 32 CCTV yang dimiliki oleh aparat. Dari hasil pemeriksaan kami, semua stakeholders saling menghindar dari tanggung jawab. Semua berlindung di bawah aturan-aturan dan kontrak-kontrak yang secara formal sah. Pengurus PSSI harus bertanggung jawab. Dan oleh Bapak Presiden, Polri supaya meneruskan penyelidikan tindak pidana terhadap orang-orang lain yang juga diduga kuat terlibat dan harus ikut bertanggung jawab secara pidana.